Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tepatnya pada tahun 1942, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa disebut Hamka sebagai ulama karismatik yang banyak menghasilkan karya tulis, mendukung apa yang dilakukan Jepang karena ia percaya pada janji Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Buya Hamka diangkat menjadi penasehat Jepang untuk hal ihwal Islam dan kepentingan kaum muslimin. Hamka juga banyak menuangkan karya buah pikirnya di majalah-majalah Islam yang terbit pada masa pendudukan Jepang. Salah satu karyanya yang akan kita bahas adalah Hamka mencoba mengenalkan sejarah orang-orang Jepang atau Nippon yang beragama Islam. Tayangan ini ditambahi dengan ilustrasi yang berkaitan dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Sebagaimana dimaklumi, adalah di dalam Undang-Undang Dasar Negeri Dai Nippon, agama yang dipeluk oleh rakyat itu, diberi perlindungan yang sepenuhnya. Di dalam kalangan orang Nippon, ada juga pemeluk agama Kristen. Sejak berpuluh tahun yang akhir ini, banyaklah pemeluk agama Islam yang datang dari negeri lain, berpindah dan tinggal tetap di negeri Nippon. Kebanyakan diantaranya berpindah dari Turkistan, Afghanistan, Buluchistan dan lain-lain. Yang terbanyak pula, ialah pemeluk agama Islam yang lari membawa agama dan kepercayaannya dari sebelah Ural dan tepi-tepi Sungai Wolga. Pengikut-pengikut dari Syekh Syamil, kepala dan penganjur Islam di Kaukasus, yang masyhur melawan Rus di zaman dahulu, banyak yang berpindah ke negeri Nippon. Sampai di sana mereka mendapat kebebasan melakukan agamanya dengan baik. Adalah beberapa orang penganjur Islam yang terkenal, sekarang ini duduk dengan amannya di Nippon. Di antaranya, ialah Yang Mulia Guru Besar Abdur Rasyid Ibrahim. Beliau menjadi imam Masjid Tokyo. Beliau adalah seorang bangsa Turki. Sesudah itu Abdul Hai Kurban Ali, beliau menjadi imam masjid di Kobe. Ada juga dia Ishak B, penganjur Kaukas yang terpaksa berpindah ke Tokyo, sebab dia amat dibenci oleh kaum komunis. Beberapa orang anak bangsawan dan orang-orang besar negeri Afghanistan belajar di Tokyo University. Quran telah ada yang dicetak di Tokyo. Semasa majalah kami, Pedoman Masyarakat, masih diterbitkan, kami senantiasa bertukar nomor dengan satu majalah Islam yang terbit di Tokyo, bernama Al-Mukhbirul Jabani, ditulis di dalam bahasa Arab dan Turki. Meskipun pada mulanya, agama Islam belum tersiar di dalam kalangan penduduk bangsa Nippon sendiri, tetapi akhir-akhirnya adalah perhatian mereka kepadanya. Di dalam buku Perlawatan ke Hijaz, yang diterbitkan di dalam tahun 1910, yaitu kisah perlawatan bekas Hadewi negeri Mesir, Abbas Himi Pasha, ada dinyatakan oleh pengarangnya, Muhammad Labib Al-Batanuni, bahwa dia bersua dengan 8 orang haji bangsa Nippon. Tandanya, bahwa sejak tahun 1908 telah ada juga orang Nippon naik haji. Sebelum pecah perang Asia Timur Raya, kami terima surat kabar Mesir yang memberitakan kehidupan beberapa orang studen Nippon yang turut belajar di Azhar. Di dalam perlawatan ke Shonantu, ditakdirkan Allah, kami telah bertemu dengan seorang Nippon muda, yang usianya barangkali masih di bawah 30 tahun. Diulurkannya tangannya kepada kami sehabis persidangan perjumpaan Islam selesai, ditegurnya kami di dalam bahasa Arab, dikenalkannya dirinya sambil mengeluarkan kartu nama, yaitu Muhammad Ibrahim Al-Jabani, B. Wakil, Abbasi, B. Al-Asaris Syarif, Muhammad Ibrahim orang Nippon, tinggal di Ruak, Abbasi di dalam Azhar. Menurut keterangannya, dia belajar di Mesir 4 tahun. Mulai memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Sedang terasa enaknya, timbullah perang yang sekarang ini, sehingga dia ditawan. Seorang di antara temannya, bernama Muhammad Ahmad Yamamoto, juru terbang, dan kini bekerja di Intelligence Office di Shonan, sebagai PID di sini dahulu. Kami bertemu dengan Tuan Muhammad Ahmad Yamamoto di Mukan Anto Hotel, turut menyambut tetamu-tetamu yang akan hadir di dalam perjamuan Datuk Bandar Shonan, Paduka Tuan Odata. Tuan Muhammad Ibrahim amat fasih berbahasa Arab, tiada kaku sedikit juga. Malumlah, 4 tahun di Mesir. Mereka dapat pulang setelah diadakan pertukaran orang tawanan dengan pemerintah Inggris tempo hari. Lain dari itu, seketika kami akan pulang, kami singgah di Pulau Penang. Maka yang menjadi buah tutur kaum muslimin di sana, ialah Sakai-san. Tuan Sakai adalah seorang Islam, yang telah memeluk agama itu sejak beliau masih tinggal di Penang sebelum perang lagi. Nama beliau ialah Tuan Haji Abdur Rahman Sakai. Gambar besarnya diletakkan orang di tempat yang terhormat di gedung Malay Sinen Club, atau Perkumpulan Melayu di Penang.
Gambarnya yang kecil di atas ini dihadiahkan oleh Malaisinen Club untuk kami muat di Minami. Beliau menganjurkan mendirikan sebuah rumah penyantuni anak yatim Islam di kota Penang. Rumah pemeliharaan anak yatim yang beliau anjurkan itu, pada masa sekarang ini telah memelihara tidak kurang daripada 60 anak-anak. Beliau amat disayangi oleh kaum Islam Penang. Di tanah Jawa, yang terkenal namanya pula, ialah Tuan Haji Abdul Munim Inada. Beliau banyak menulis tentang agama Islam, di dalam SK, Panji Pustaka. Di dalam nomor lebaran tahun yang baru lalu ini, beliau rekamkan juga gambar 3 orang perempuan muda Islam bangsa Nippon. Oleh karena agama itu bukan kebangsaan, maka meskipun mereka memeluk agama Islam, bukanlah itu mengurangi akan ketebalan semangat mereka sebagai seorang Nippon sejati.